ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang kondisi alam Indonesia. Sebelum kita belajar, kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai, selesai. Lalu kita lanjutkan dengan absen. Nah, tolong kalian absen, foto beserta namanya ya nak. Ya, setelah absen, kalian mulai dengan buka buku paket. Materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini itu tentang kondisi alam Indonesia. Ada halaman 32 sampai halaman 50. Silakan kalian simak, kalian baca, dan ibu juga akan mengirimkan soal-soal yang harus kalian jawab. Silakan anak-anak, selamat belajar. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi kondisi alam Indonesia. Kondisi alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alamnya. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai dunia tertarik dan datang ke Indonesia. Keadaan alam Indonesia dapat kamu nikmati juga di wilayah tempat tinggalmu masing-masing. Lihatlah indahnya pemandangan yang ada yang telah Tuhan berikan pada kita semua, berupa hutan, sungai, danau, gunung, dan pegunungan yang tampak mempesona. Kemudian keindahan alam yang lain yang terkenal di Indonesia antara lain yaitu air terjun Sendang Gile di Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang sangat terkenal sampai mendunia yang antara lain adalah Raja Ampat di Papua. Dilanjutkan lagi dengan ada berbagai lagi keindahan alam lagi, yang lainnya adalah Ngarai Sihanouk di Bukit Tinggi. Kemudian ada Tanah Liat di Bali. Nah, sekarang lihat coba kamu simak tentang bagan keadaan alam Indonesia. Antara lain keadaan alam Indonesia, kita lihat mulai dari keadaan fisiknya. Keadaan fisik wilayah Indonesia. Kemudian keadaan flora dan fauna. Kemudian keadaan iklim, bentuk muka bumi, keragaman dan sebarannya. Keadaan fisik wilayah Indonesia. Kondisi geologi Indonesia, bentuk muka bumi dan kondisi iklim Indonesia, iklim musim, iklim tropis dan iklim laut. Sekarang tentang kondisi geologis Indonesia. Kondisi geologis Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Kemudian lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan lempeng Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Kemudian tumbukan lempeng membentuk rangkaian pegunungan termasuk gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara. Tumbukan lempeng juga mengakibatkan gempa bumi, dan gempa bumi juga bisa menyebabkan bencana gelombang tsunami. Kemudian kita bahas tentang bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi itu wilayah Indonesia itu mencapai 5.180.053 km persegi. Terdiri dari daratan seluas 1.922.500 km persegi dan lautan 3.257.483 km persegi. Jumlah pulau Indonesia mencapai 16.056. Kemudian ini didata pada tahun 2018. Bentuk muka bumi Indonesia terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Kemudian kita lihat tentang flora dan fauna. Persebaran flora dan fauna di Indonesia, yaitu Indonesia bagian barat, terdiri dari jenis meranti. Meranti sangat banyak. Yang B terdapat berbagai jenis rotan. C jenis tumbuhan matoa. D jenis tumbuhan sagu sangat sedikit. Kemudian terdapat berbagai jenis nangka. Kemudian Indonesia Timur terdapat jenis meranti hanya sedikit. Tidak terdapat berbagai jenis rotan. Terdapat hutan kayu putih. Terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, khususnya di Papua. Kemudian banyak terdapat tumbuhan sagu dan tidak terdapat jenis nangka. Lalu kita lihat tentang fauna. Fauna Indonesia. Kita lihat fauna Indonesia bagian barat. Antara lain gajah,
harimau, badak, dan kerbau. Kemudian Indonesia bagian peralihan anoa, komodo, kuskus, babi, rusa. Lalu ada Indonesia bagian timur, ada walabi, landak Jerman, cendrawasih, dan burung nuri. Anak-anak, untuk memperluas pengetahuan kalian buka bisa video ini di YouTube. Nah, antara lain kalian bisa memilih, yaitu salah satu contohnya yaitu tentang kondisi alam Indonesia. Nah, di situ ada materi-materi penjelasannya, Nak. Jadi kalian tolong disimak dan hati-hati dengan kuota. Jadi kuota jangan untuk main game saja, Nak, ya. Kalian buka mata pelajaran, lihat yang ada di YouTube. Jadi bisa bermanfaat untuk pembelajaran dan ilmu pengetahuan yang kalian perlu. Belajar dengan semangat dan jangan lupa kalian jaga kesehatan ya anak-anak. Karena kita dalam masa pandemi, protokol kesehatan, pakai masker, jangan banyak main, jangan tinggalkan sholat, begitu setiap harinya anak-anak harus selalu mawas diri dengan lingkungan. Cukup sekian pertemuan kali ini anak-anak. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.